Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu kembali dalam kelanjutan kuliah Al-Qur'an online di mana kita telah memasuki pembahasan surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit pengantar pelajari surah Al-Baqarah dan kita juga sudah mengulas tafsir ringkas seputar ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Dalam sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat yang kedua dan mungkin ketiga, ya, ayat kedua dan ketiga di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu la raiba fihi, seperti yang Anda ketahui bahwa dua tanda titik tiga ini menunjukkan kepada kita bahwa kita boleh membacanya dzalikal kitabu la raib, berhenti di situ, kemudian melanjutkan fihi hudal lil muttaqin, atau kita juga bisa membacanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu, ya, Alkitab, ya, di sini adalah sebuah istilah di dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk mengisyaratkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Dan para ulama tafsir mengatakan apabila lafaz atau kata Alkitab itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka secara asalnya kata Alkitab itu merujuk dan menunjuk kepada Al-Qur'an, kecuali kalau ada indikasi, ya, atau ada indikator, atau dalam bahasa usul fikihnya disebut sebagai qarinah, ada indikator yang menunjukkan bahwa lafaz Alkitab itu bukan Al-Qur'an, ya, tidak memaksudkan Al-Qur'an, ya. Seperti misalnya kalau kita menemukan istilah ahlul kitab di dalam Al-Qur'an, maka penggunaan kata ahl sebelum Alkitab itu adalah satu indikator bahwa Alkitab yang dimaksud di situ bukan Al-Qur'an, tetapi Taurat dan Injil. Sehingga kita kemudian mengenal istilah Ahlul Kitab yang digunakan untuk kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi kita kembali bahwa Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitabu, kitab itu menunjuk pada Al-Qur'an, itu la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali fihi di dalamnya. Hudal lil muttaqin, kitab itu adalah merupakan petunjuk, sumber hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat bagaimana tafsir ayat ini. Di sini dikatakan, Dzalikal Qur'anul Azim la syakka fihi. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini berwarna merah, maka itu
menunjukkan pada kata yang dijelaskan Alkitab. Dzalikal Qur'anul Azim, Al-Quran yang agung itu, la syakka fihi, tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Ya, jadi kata raiba di sini itu maknanya adalah syak, ya, atau keraguan. Istilah syak atau kata syak sendiri itu sudah menjadi satu kata di dalam bahasa Indonesia. Ya. Dzalikal Qur'anul Azim la syakka fihi. Ya, Al-Quran yang agung itu tidak ada satupun keraguan di dalamnya. La min jihati tanzilihi, baik dari sisi turunnya, la min jihati tanzilihi, baik dari sisi turunnya. Ya. Maksudnya bahwa Al-Quran itu benar-benar tidak diragukan lagi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bahwa validitas sumber Al-Quran itu berasal dari Sang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa diragukan lagi. Ya. Karena itu siapapun yang meragukan itu, Al-Quran sendiri telah memberikan tantangan kepada mereka untuk membuktikan itu, atau untuk menghadirkan yang semisal dengan Al-Quran, ya, yang serupa dengan Al-Quran. Kalau mereka meragukan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, ya, kalau mereka misalnya mengklaim bahwa Al-Quran itu hasil buatan Muhammad, hasil karya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pada sebagian kalangan orientalis mengatakan bahwa Muhammad terinspirasi dengan kitab-kitab suci yang ada sebelumnya, ya, terinspirasi dengan Taurat, dengan Injil, lalu kemudian dia menyusun Al-Quran. Meskipun klaim itu kemudian tidak pernah terbukti, ya, tidak pernah terbukti, ya, karena dalam sejarah yang valid kita semua mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, ya, seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Ketidakmampuan Nabi SAW dalam membaca dan menulis itu mungkin pada mulanya terkesan sebagai sebuah, dalam tanda petik, sebagai sebuah kekurangan. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah suatu dasar pembuktian yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin dikubah, tidak mungkin disusun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdasarkan ilmu atau informasi atau kitab-kitab yang beredar pada zaman itu. Sehingga tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diakui sendiri oleh beberapa kalangan musyrik Quraisy pada waktu itu, ya, yang kita kenal sebagai kalangan yang sangat mengapresiasi, ya, dan bahkan juga sangat-sangat mempunyai perhatian terhadap kesusastraan Arab, sehingga mereka bisa membedakan
mana yang karya manusia, yang mana yang merupakan tulisan manusia, ya, hasil olah sastra manusia, dan mana yang merupakan wahyu, ya, kalam ilahi atau kalamullah azza wa jalla. Jadi itu yang pertama, Al-Quran tidak diragukan min jihati tanzilihi, dari sisi sumber turunnya Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala min haitsu lafzihi wa ma'nah. Ya, Al-Quran juga tidak dapat diragukan, ya, dari sisi lafaz dan maknanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak meragukan bahwa Al-Quran itu di sini dikatakan fahuwa kalamullah. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita tidak meragukan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah, ya, adalah ucapan Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari segi lafadznya, ya, dari segi redaksinya, maupun maknanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengucapkan firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran ini. Sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan firman-Nya yang ada di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam wahyu-wahyunya yang lain. Maka kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengucapkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengucapkan, mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Kita meyakini itu. Ya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengucapkan semua perkataannya, semua firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya. Itulah sebabnya mengapa kita mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itulah yang diajarkan dan diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu pula yang diyakini oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa para sahabat Nabi itu meyakini bahwa Al-Quran ini baik lafaz maupun maknanya itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita meyakini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifatul kalam. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara, ya, dengan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kapan saja dan bagaimana saja sesuai yang Dia kehendaki. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkannya? Maka jawabannya adalah itu bukan urusan kita. Ya. Itu bukan urusan kita. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan, Rasulullah SAW tidak menjelaskan bagaimana
Allah berbicara, menyampaikan kalamnya. Ya. Dan karena itu, kita tidak perlu mencari tahu tentang itu. Kenapa? Karena kita punya kewajiban yang jauh lebih besar daripada mencari tahu tentang itu. Itu apa? Salah satunya adalah kewajiban untuk beribadah kepada Allah, kewajiban untuk memahami apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larangkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita tadabburi. Ya. Maka sekali lagi Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, baik dari segi validitas sumber Al-Quran, bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di sini tadi dikatakan, wala min haitsu lafdhihi wa ma'nah fahuwa kalamullah. Al-Quran tidak diragukan lagi, baik dari segi lafaz maupun maknanya, bahwa dia adalah kalamullah. Kalam Allah, bukan kalamul bashar. Ya, bukan kalam manusia. Bukan kalamul makhluqin. Bukan kalam atau bukan perkataan para makhluk. Tapi dia adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hanya orang-orang yang menghadirkan keyakinan ini, menghadirkan keyakinan bahwa Al-Quran ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar kalamullah, adalah benar-benar firman Allah. Allah mengucapkannya, Allah menyampaikannya kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikannya persis seperti apa yang Allah sampaikan kepadanya. Jibril sampaikan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya orang-orang yang membaca Al-Quran dengan keyakinan seperti ini, hanya orang-orang seperti ini yang bisa mengambil, mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Manfaat puncak dan manfaat puncak dari Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai sumber petunjuk. Sumber petunjuk, sumber panduan. Dan betapa besarnya kebutuhan kita manusia terhadap petunjuk itu. Maka di sini dikatakan hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, di sini di dalam tafsirnya dikatakan hudallil muttaqin itu maknanya adalah yahdil muttaqin ila tariqil musili ilaihi. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dari semua segi, dari semua sudut pandang. Ya. Al-Quran yang seperti itu yahdil muttaqin, akan menghidayahi, akan menuntun, memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila tariqil musili ilaihi, kepada jalan yang mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, poin pentingnya adalah bahwa kita bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran ya, kalau kita yakin, tidak ragu sama sekali terhadap Al-Quran, tidak meragukan bahwa ia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau pada mulanya mungkin kita meragukan tentang itu,
kita punya kesungguhan niat untuk mencari tahu, untuk membuktikan itu, maka silahkan kita menjawab tantangan-tantangan Al-Quran kepada orang-orang yang meragukannya. Ya, dengan catatan, kebenaran itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang jujur, oleh orang-orang yang sportif, oleh orang-orang yang ketika dia sadar bahwa dia salah, maka dia akan mengakui kesalahannya dan mengikuti apa yang benar. Hanya orang-orang yang seperti itu yang bisa mendapatkan petunjuk kebenaran. Maka ini penjelasan singkat tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menjelaskan lebih dalam beberapa sifat dan karakteristik orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Yaitu ya, bahwa orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mempercayai, meyakini hal-hal yang gaib. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang berpemikiran materialisme ya, atau wujudisme ya, yang hanya percaya bahwa sesuatu itu ada ketika sesuatu itu terjangkau oleh panca inderanya. Kalau sesuatu itu tidak terjangkau oleh panca inderanya, maka dia sulit atau bahkan tidak percaya dengan itu. Dia tidak percaya bahwa hal itu ada, hal itu wujud, hal itu eksis. Nah, karena itu mereka tidak percaya tentang kehidupan akhirat misalnya. Dengan alasan bahwa itu tidak terjangkau oleh indera mereka. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mempunyai satu prinsip bahwa ketika sesuatu itu tidak terjangkau oleh panca inderamu, maka itu bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak wujud. Itu hanya berarti bahwa panca inderamu tidak bisa menjangkaunya, tidak mampu menjangkaunya. Panca inderamu terlalu lemah, terlalu terbatas untuk bisa menjangkaunya. Ya. Dan bukan berarti bahwa hal itu tidak ada, tidak wujud, tidak eksis. Maka itulah sifat orang beriman, yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas salata, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Kita lihat tafsirnya. Ayat ketiga dan ya ayat ketiga ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang-orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani perkara yang gaib. Apa itu perkara yang gaib? Definisinya apa? Definisinya adalah wa huwa kullu ma akhbarallahu anhu. Perkara yang gaib itu adalah segala sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, au akhbara anhu rasuluhu, atau dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maaf, saya agak terloncat rupanya. Saya ulangi, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, dan yang dimaksud dengan perkara yang gaib itu adalah
Wa huwa kullu ma la yudraku bil hawas wa ghaba anna. Jadi definisi perkara yang gaib itu adalah kullu ma la yudraku, segala sesuatu yang tidak dijangkau, yang tidak terjangkau bil hawasi, dengan indera, wa ghaba anna, dan dia tidak terlihat oleh kita, ya, tidak terlihat oleh kita, tidak tampak oleh kita. Jadi itu adalah perkara yang gaib. Segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera kita, ya, dan dia tidak hadir di hadapan kita, maka itu adalah perkara yang gaib. Gaib dari pandangan kita, tidak tampak dari pandangan kita, tidak tampak oleh indera kita, tetapi itu sama sekali bukan pertanda bahwa hal itu tidak wujud. Itu bukan pertanda bahwa hal itu tidak ada, bukan pertanda bahwa hal itu tidak eksis. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera dan tidak hadir di depan kita, mimma akhbarallahu anhu, ya, yang dikabarkan oleh Allah kepada kita, atau dikabarkan atau akhbara anhu rasuluh, atau dikabarkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan perkara yang gaib di dalam ayat ini secara lebih mudah untuk difahami adalah segala sesuatu yang Allah sampaikan kepada kita atau disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, tetapi itu tidak terjangkau oleh indera kita. Dia tidak terjadi di hadapan kita. Seperti apa? Seperti segala sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir. Ya, di sini dikatakan kal yaumil akhir, seperti hari akhir. Semua peristiwa hari akhir, ya, dimulai sejak kehidupan alam barzakh kita, dimulai dengan kehidupan alam kubur kita sampai seterusnya, maka itu adalah perkara yang gaib, ya. Perkara-perkara yang gaib, ya. Ya, termasuk beberapa tanda hari kiamat misalnya yang belum terjadi saat ini, tetapi telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk dalam kategori perkara yang gaib. Selanjutnya, sifat yang kedua dari orang yang bertakwa dalam ayat ini dikatakan wa yuqimuna as-salata. Wa yuqimuna as-salata. Di sini tafsirnya dikatakan wa humul ladzina yuqimuna as-salata. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat biadaiha, dengan menunaikannya, wifqa ma syara'allahu, ya, menunaikannya wifqa, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min syurutiha, baik dari segi syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajibannya, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Orang-orang yang berusaha menyempurnakan salatnya dengan sebaik-baiknya, ya, dengan memenuhi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan salat itu, ya, baik yang berkaitan dengan syarat-syarat, rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya. Dengan kata lain, salah satu sifat orang yang bertakwa adalah bahwa mereka
berusaha untuk memperbaiki salatnya dengan cara belajar, dengan cara mempelajari ya, bagaimana salat yang tepat, bagaimana salat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Ya. Tafsirnya di sini dikatakan wa humul ladzina yunfiquna mimma razaqahumullah. Orang-orang bertakwa itu adalah mereka adalah alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan mimma razaqahumullah, menginfakkan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Jadi kata mimma di sini menunjukkan bahwa tidak tidak harus semuanya. Ya, tidak harus semuanya. Bahkan memang tidak semuanya harta itu harus diinfakkan. Tetapi Allah hanya meminta kita mengeluarkan atau menginfakkan beberapa bagian dari harta itu. Ya. Jadi sebagian ulama menyebut di sini min yang ada di dalam huruf ini itu adalah min at-tab'idiyah, ya, min yang menunjukkan makna sebagian, tidak semua. Jadi sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, dan mudah-mudahan itu termasuk kita, itu selalu mereka upayakan untuk diinfakkan di jalan Allah. Baik infak yang sifatnya wajib maupun infak yang sifatnya tidak wajib. Di sini dikatakan bi ikhrajil wajibi, dengan mengeluarkan infak yang wajib. Kazakati, seperti zakat. Zakat itu adalah salah satu model, salah satu bentuk mengeluarkan infak, mengeluarkan harta kita. Ya. Tetapi sifatnya wajib, hukumnya wajib, karena dia salah satu rukun Islam. Tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya 2,5% dari apa yang Allah berikan. Kalau Anda punya 100 rupiah, maka artinya Anda hanya perlu mengeluarkan 2,5 rupiah dari 100 rupiah. Tidak banyak yang Allah minta dari apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Au ghairil wajib, atau selain mengeluarkan yang wajib, mereka juga berusaha mengeluarkan infak yang sifatnya tidak wajib, ghairil wajib. Kasadaqatit tatawwu, seperti sedekah yang sifatnya tatawwu, sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, mengapa mereka melakukan itu? Raja'a thawabillahi. Raja'a karena mengharapkan thawabillahi, pahala balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat yang keempat ini, di dalam ayat yang ketiga ini, setidaknya Allah sebutkan untuk kita agar menjadi cerminan, agar menjadi tempat kita bercermin, apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Di sini Allah sebutkan tiga sifat orang yang bertakwa. Nanti pada ayat yang keempat Allah sebutkan lagi sifat yang lain. Sifat yang pertama, orang bertakwa itu percaya, mengimani kepada yang gaib. Lalu yang kedua, mereka menjaga, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, mereka berusaha untuk menyisihkan harta yang Allah berikan untuk diinfakkan kembali
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, demikian sesi kuliah Al-Qur'an online kita pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan surah Al-Baqarah ini dalam sesi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka